Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibnu Arabi berkalam, nata'ijud dzikri, natijah buah atau hasil daripada zikir itu mauhubah, diberikan, dianugerahi dari sisi Allah. Jadi suka-suka Allah yang ngasih, kapan Allah ngasih, di mana dikasih, saat apa dikasih, suka-suka Allah. Misalnya gini, saya ingin dapat rasa zikir malam ini, nggak bisa, suka-suka Allah. Oh, saya mau dapat zikir, rasa zikir lagi talqin, belum tentu. Atau setiap Jumat malam Sabtu, belum tentu. Atau mesti ke Mekah dulu, belum tentu. Ya, nggak ada urusan. Karena yang punya nama siapa? Allah. Maka nata'ijud dzikri mauhubah, diberikan oleh Allah melalui guru. Guru siapa yang diberi? Guru yang kalbunya terhubung kepada ruhannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku hanya membagi-bagikan, yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Jadi bukanlah guru itu yang makomnya tinggi, bukanlah guru itu yang hebat zikirnya, tapi karena Allah sayang kepada si guru. Karena guru itu terhubung kepada kekasihnya yang paling disayang, Sayyidina Muhammad SAW. Walaupun tubuhnya berpisah jauh dari makbarah Nabi Muhammad SAW, tapi ruhaniyahnya tersusun, terbaris, bersusun, dikomandoi oleh Nabi Muhammad SAW. Al-arwah junudun mujannada. Ini sering saya sampaikan, tolong diingat-ingat. Arwah itu junud, tentara. Tentara itu ada yang lepas, ada yang jadi intel, ada yang jadi macam-macam. Tapi mujannadah, ini kata kuncinya. Mujannadah, dikomandoi. Maka setiap arwah itu ada komandan-komandannya. Maka Sayyidu Qaidil Arwah Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin semua komandan para ruh itu Nabi Muhammad SAW. Si komandan ini ikut kalam Nabi Muhammad SAW. Maka berkali-kali kami tanya, Nabi Muhammad SAW secara fisik sudah terkubur di Madinah, betul? Ruhnya terkubur enggak? Maka ruhnya masih memimpin arwah orang-orang yang berkomando kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka arwah itu dia berjanji mau ketemu kapan, gak perlu nih kata kalam orang, ketemu aja ya. Berniat nih ruhnya ketemu. Kalau emang nyambung satu komando, kalau enggak berarti enggak satu komando, gitu aja. Kita nggak boleh juga maksain orang. Kalau dia wali ini pasti ketemu aneh, nggak bisa begitu. Ya, emang ente siapa? Ya. Kalau dia wali ini pasti salaman sama aneh. Emang ente siapanya wali? Siapanya Allah? Siapanya Nabi Muhammad SAW? Disitulah tawadhu kita mesti ya, nafsiyah jangan main. Ya, jangan main. Banyak orang nafsiyahnya kena di situ, dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah bersihkan hati kita dari hal itu. Ya. Kalau ruh itu sudah bersaudara, ketemu aja. Dan alhamdulillah saya senang, walaupun saya ada jarang ke Ciputat ya, tapi pertemuan mendadak ini membuat hati saya senang lah ya. Karena antum memang suka ngaji, bukan suka person. Ya. Komandonya roh itu ilmu ma'rifatullah. Maka di mana ada ilmu ma'rifatullah, di situ mereka ngumpul. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nata'ijud dzikri mauhubah, natijah
hasil buah dari zikir mauhubah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nataijul fikri, buah dari pikiran tafakkur, maksubah, diusahakan. Maka Buya Al-Rami, buah dari berfikirnya jadi doktor, ya kan? Bisa, ini lantai 2 udah menjadi ruang kaprodi kan? Alhamdulillah, ya udah jadi tempat orang bimbingan. Dulu waktu saya masih tinggal dekat sini, emang di sini orang bimbingan. Alhamdulillah sekarang diterusin ya. Fi kulli maqamin wa ala kulli wajhin, di setiap maqam, di setiap stasiun-stasiun atau pencapaian-pencapaian, wa ala kulli wajhin, dan dalam setiap bentuk. فَأَمَّا الذَّاكِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ. Adapun ahli zikir itu mereka ada dua jenis, dua golongan. Coba kita yang mana nih? Zakirun ya'lamu dzikra 'anillah. Orang yang zikir, dia sadar zikir dia sebenarnya diberikan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah itu karena digerakkan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah karena sifat Allah tajallikan ke dalam dirinya. Dia bisa sebut Allah karena Allah yang menyebut dia. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut engkau. Ya. Tapi ada yang kedua, nah ini kayaknya kebanyakan kita di sini nih ya. Zakirun yasfabihil khatiru anda nasil akhyar. Orang yang zikir, yang berusaha untuk membersihkan pikiran dia, khatir, lintasan pikiran dia, anda nasil akhyar, dari noda-noda memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu di kolbu, pikiran di otak sini. Maka ini yang tarik-menarik. Maka kalau lagi sholat, antum sholatnya pakai apa? Pakai pikiran atau pakai kolbu? Kalau pakai pikiran, pikirannya banyak. Kalau pakai kolbu, pasti kolbunya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia baca usolli. Usolli itu bukan bagian dari sholat. Yang bagian dari sholat niatnya. Usolli, aku berniat sholat. Sebut sholat apa? Sekian rakaat mengikuti imam. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Di sini ada makomannya, ada lillahi ta'ala, ada billahi ta'ala, ada fillahi ta'ala. Ya. Cuma sampai lillahi ta'ala udah hebat. Situ udah cukup. Gak usah ditambah-tambah dulu. Tapi bid'ah lagi. Katanya baca usolli juga bid'ah, kata kawan kita ya. Adakah di alam ini terjadi sesuatu tanpa izin Allah SWT? Ada nggak? Maka kita berzikir itu izin Allah. Alam semesta ini Allah suruh nyebut namanya dan mereka nggak sanggup. Mereka hanya sanggup dengan rangkaian Subhanallah, Alhamdulillah gitu. Yang sanggup menyebut nama Allah bulat-bulat gitu, itu cuma kolbu manusia. Malaikat nggak sanggup. Malaikat zikirnya apa? Subhanallah, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pakai kalimat. Kalau pakai satu kalimat Allah Hayy Qayyum gitu, itu cuma kolbu manusia yang sanggup untuk menampung kalimat itu. Jadi antum tahu beda makom manusia sama malaikat. Kalau kayak gitu lebih mulia manusia yang arif billah, kenal Allah, atau malaikat? Jadi wajar manusia jadi khalifah di bumi. Wajar. Kenapa kita yang jadi khalifah di bumi? Karena kita mampu menampung nama itu. Siapa juga yang bikin wadah yang sehingga berhasil menampung itu? Kalau bukan Allah juga. Maka bernamalah qalbu itu arsyullah. Imam Ghazali mengatakan apa? Qalbul mu'min arsyullah.
Kalau yang biasa kita dengar qalbul mu'min Baitullah, ya Rasulullah kan Baitullah juga. Qalbunya orang beriman itu singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga qalbu kita dijadikan singgasana itu, amin ya rabbal alamin. Kalau singgasananya mau diambil gimana? Maka Allah akan marah. Jadi kalau antum sudah mulai senang popularitas, Allah marah itu. Sudah mulai berlaku dengan ilmunya, Allah marah. Sudah mulai bergaya gitu dengan zikirnya, saya bisa riadoh ini, saya bisa ini, Allah marah itu. Yang bisa bikin kamu riadoh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakir fi sirri ala qismain. Orang yang berzikir dalam sirnya itu dua kelompok. Zakirun yaqra'u baba kashfin ma. Ahli zikir yang mengetuk pintu kasyaf mana saja. Wa zakirun fihi khawfu qati'il ma. Ada juga yang berzikir dalam sirnya. Yukhfihi, dia menyembunyikan hal itu. Yukhfihi khawfun, rasa takut dia terputusnya zikir itu membuat dia menyembunyikan ya, zikirnya. Tidak ada yang dibukakan dan tidak. Maka jangan sedih, kok Jumat malam kemarin zikir nggak ada rasa ya, kok nggak ada mengalami apa-apa ya, biasa sepertinya bolak-balik begini aja ya. Kok malam ini zikirnya galau ya, kok malam besok malam kemarin enggak ya. Itu tanda bahwa kolbu kita, bukan kita juga yang berpuasa. Tanda bahwa rasa zikir itu mauhubah. Rasa zikir itu mauhubah. Apa arti mauhubah? Diberi, dianugerahi, dihadiahi. Namanya diberi, suka-suka yang beri dong. Bisa nggak antum ini ngotot ke Allah? Anda udah zikir nih, masa nggak dikasih? Kata Allah tadi gimana? Kamu siapa? Kamu siapanya aku gitu. Ammal mutafakkirun fa'ala qismain. Ada zakirun, ada mutafakkirun. Mutafakkir ada dua. Pertama ahli hakikat, yang kedua ahli syariat. Mutafakkirun fi sifat, ahli fikrah, yang baru, yang sudah sampai kepada sifat. Yang kedua baru sampai pada af'al. Nah ini ngurusin syariat ya. Kalau sudah sampai di sifat, yang ngurusin ilmu hakikat. Bolehkah mutafakkirun fi zat? Berpikir mengenai zat boleh nggak? Selamat gila gitu. Kalau siap jadi orang gila nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena zat bukanlah objek yang difikirkan. Pikiran hanya boleh sampai sifat. Zat itu objek yang akan dicapai pemahamannya, bukan objeknya itu, oleh ar-ruh, oleh ruh kita. Maka mutafakkirun fi sifat itu bukan dengan akal ini, akal sir. Nih tahapannya, ada akal otak memahami dunia, memahami syariat. Ini af'al Allah yang zahir. Ada akal qalbu memahami nama. Ada akal sir memahami sifatullah. Ada akal ruh, itulah yang kenal Allah zatnya. Jadi akal itu kalau di Quran, lahum qulubun yaqiluna biha. Bagi mereka punya kolbu itulah sumber mereka berpikir. Jadi kita berpikir pakai data apa? Data dari otak apa data dari kolbu? Nah,
Jadi lubnya manusia otaknya, lubnya jiwa kolbunya, lubnya kolbu itulah langsung fuad dan sir itu. Fuad lub sir itu satu ke dalamnya walaupun mereka roganya berlain. Dan kolbunya atau lubnya ruh, kolbunya ruh, kolbunya sir manusia itulah rohnya. Dan begitu tahapan-tahapannya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW mengenal zat Allah? Karena beliau mutafakkirun bukan bizihnihi, bukan dengan otak ini, bukan juga dengan kolbunya itu kebakar dia, bukan juga dengan sirnya, tapi dengan ruhnya, ya, dengan ruhnya. Namun kalam pada ruh laisa biharfin wala bisautin, dia tidak ada huruf dan suaranya. Man lam yazukha lam ya'rifha, siapa yang belum merasakannya tidak akan mengenalnya. Ya. Idzat la yajuzu tafakkur fiha, karena zat tidak boleh berfikir dengan akal ini, akal otak ini. Fasahibul fikri mahjub, maka orang yang berfikir dihijab dari membahas tentang zat. Wa sahibul dzikri kana farighan fahuwa mahjub. Ahli zikir ketika dia kosong dari zikirnya, dia terhijab. Ini coba lihat. Orang zikir lagi nggak zikir terhijab sudah. Ya. Zikir yang mana nih? Kan ada dua zikir tadi, satu sama dua. Zakirun ya'lamu dzikra anillah. Orang yang zikir, dia sadar zikirnya dari Allah. Orang ini gak akan pernah lalai. Tapi zikir yang mana yang bikin lalai, yang masih bisa lalai? Yang level 2, yang dia zikir pikirannya masih banyak. Begitu gak kalau zikir? Allah, gitu ya. Gitu ya. Normal berarti. Antum normal semua. Cuma kita maunya abnormal. Wa in kana mukhbaran fahuwa ghairu mahjubin ma'a man yadhkuruhu bidzikrihi. Jika dia diberi kabar. Nah, kalau dikasih kabar-kabar langit atau kabar-kabar atau ilmu mauhub. Nah, di sini disebut ilmunya ilmu mauhubah atau ilmu wahdi. Ilmu yang diberi, bahwa ghairu mahjub, di saat itu tidak terhijab, ma'aman yadhkuruhu, bersamaan dengan orang mengingatnya dengan nama-namanya. Jadi kalau dipendek bagian ini apa? Jam 9 lewat ya. Kayak kuat aja. Dikit lagi ya. Pintar-pintarlah memasangkan puzzle yang pas ya. Jadi kalau zikir ke Allah, kalau fikir ke selain Allah. Kenapa kalau ada zikir banyak yang datang dalam pikiran? Kenapa itu? Kalau lagi nggak zikir biasa aja kan? Nah itu. Apa rahasianya apa? Lagi sholat tuh. Coba Buya Al-Rami kan kalau lagi hari apa? Hari Jumat tuh kan pakai sorban tuh, antum ikut pakai sorban kan? Coba rasain sholat pakai sorban, kalau sholat sama nggak? Tidak. Tidak. Benar. Susah sujud. Pikirannya, khusyuknya sama apa beda? Gimana? Beda, sebenarnya sama. Semestinya sama. Ayo gimana? Tergantung. Kalau yang baru disorbankan kepalanya sama, tapi kalau sorbannya sampai ke kolbunya, barulah beda dia. Ya. Emang sholat kalau pakai baju koko beda sama baju kaos?
Baju koko kan bajunya Cina juga tuh koko. Pakai batik gimana soalnya? Wajah patah pun wajah koko ya. Wajah Buya Nomi sama nih, sipit-sipit juga. Wa tasattur bil muamalat wal umur muqarribatun ila Allah Ta'ala an ghairillah. Wal warid ala qulubil ulama billah yu'dinu bi'ilal al-qulub wa amradiha wa hulul ad-da'awa wal 'ujub. Wa hadha fi tariqis salikin jamalun wa fil khasati naqsun wa waqtu ghaflatin. Tasattur, menutupi diri bil muamalat, dengan muamalat dan umur dan perkara-perkara, ya. Muqarrabatun, yang mendekat adalah muqarrabatun, adalah mendekatkan diri kepada Allah daripada selain Allah. Wal warid ala qulubil ulama, yang datang kepada qalbu ulama, warid, disebut ya. Ini ulama loh, bukan antum loh, kecuali antum sudah ulama. Warid sesuatu makna, rasa, ma'rifat yang masuk ke dalam qalbu ulama billah, yu'zin, akan memberitahu bi'ilalil qulub, rusaknya penyakit-penyakit hati. Apa beda marad dengan ilal? Marad itu penyakitnya tampak, kalau ilal penyakitnya tersembunyi. Wa hululid da'awa wal 'ujub, ya. Warid yang datang ke qalbu ulama itu akan menghilangkan hululid da'awa, masuknya ngaku-ngaku. Ini kan banyak, mohon maaf, orang baru bertorikoh ngaku-ngakunya nggak tahu. Wal 'ujub, dan ujub. Apa itu Buya Al-Romi itu? Makomnya belum sampai. Apalagi Buya Asfi nyampe. Apalagi Buya Yunus itu. Ada perasaan, ada orang datang misalnya ngomong begitu, sama itu dakwah. Atau saya ngomong begitu, itu dakwah. Dakwah, mendakwakan dirinya lebih keren. Ya. Nauzubillah min. Nah, jika ada warid datang ke qalbu ulama, waridnya ini bisa membersihkan qalbu antum dari itu. Maka keluar dari majelis ini, kita nggak ada perasaan, nggak ada keinginan mau ngaku-ngaku. Berarti majelis ini berhasil. Tapi kalau antum masih ngomong begitu, berarti majelis ini belum berbuah. Ya, dan saya berdoa semoga majelis ini sudah. Amin, amin. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Innama nahnu abdun, ya, min ibadillah. Kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fi tariqas salikin jamalun. Ya, bagi para salik ini jamal, tapi tetap saja bagi para khawas ini kurang, ya, dan waktu ghaflah. Kita lihat. Itu yang minta beliau. Al-asma' halaman 31. Al-asma' allati tudnika min Allah Ta'ala hiya bi'ainiha tuqsika 'anillah. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ila Allah illa 'ala haddi amrillah. Nama yang engkau pakai, lafaz-lafaz yang engkau baca, allati tudnika, yang engkau rasakan mendekatkan engkau minallah, kepada Allah. Zikir Allah, Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Hayy Qayyum, itu hiya bi'ainiha, nama itu yang engkau baca itu sebenarnya juga tuksika anillah, juga akan membuat engkau berkurang dekatmu kepada Allah.
Kalau orang asik dengan nama, asik dengan angka, Allah 1000 gitu ya. Sibuk dengan angka, itu juga membuat orang jauh dari Allah. Ya. Berarti angka itu apa? Untuk latihan. Minimal 1000 kata Bu Aldomi. Jangan kalau udah 1000 terus berhenti. Itu cuma ini. Di dalam kitab kalau sebut nama Allah 5000 nanti ada keramatnya. Ini yang bikin orang tambah jauh. Jadi karamah zahir yang muncul dari nama tuksi keanillah, membuat engkau tambah jauh juga dari Allah. Nah, banyaklah orang nyampe di sini. Ya, asik kalau udah nyebut nama Allah bergetar. Nih lihat nih nama Allah. Emang sampai di situ, memang itu nama Allah? Bukan. Kawan, pakai nama Allah baca hati kita. Makom di sini. Emang bisa ente pakai nama Allah baca makom orang? Makom dia di sifat. Ente bacanya pakai asma, maka gak kelihatan. Dia gak duduk di situ. Dia gak nyebut nama Allah. Emang berasa sih kalau begitu kalau nyebut nama Allah, terus kita rasain, ini orang gak nyebut nama Allah. Terhijab di situ. Padahal orang ini sudah sampai kepada sifatullah. Maka wali nama nggak tahu wali sifat. Wali Allah yang sudah sampai pada nama tidak mengenal wali Allah yang sampai pada sifat. Apalagi zatiyun, kata Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, nggak akan dikenal wali sifat, dan itu orang cuma satu setiap masa, yang zatiyun itu. Dan saya bukan orangnya, ya, saya bukan orangnya, dan gak usah ngerasa GR juga antum orangnya, kan? Mana ada permata aku ngaku, ntar dicolong sama Dajjal ente. Kan orang ngaku-ngaku, aku dialah wali zat, ya salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ilallah illa ala haddi amrillah. Ya. Oleh karena itu, diperhatikan supaya zikir asma itu tidak malah juga menghijab. Janganlah mendekat kepada Allah dengan nama-nama Allah itu kepada Allah kecuali sesuai dengan haddi amrillah, batas yang telah Allah perintahkan. Melalui siapa? Melalui mursyid. Jadi kalau mursyid sudah batasi, udah segitu. Misalnya, dah ganti zikir, ganti. Terus antum ngomong, kok setelah zikir diganti, zikir nggak enak ya? Itu pengen turun makom lagi namanya. Zikir itu perintah, rasa bukan perintah. Rasa dalam zikir tidak mesti diperoleh, yang mesti antum peroleh itu zikirnya. Dapat rasa nggak dapat rasa, zikir terus, baru disebut hamba Allah, bukan hamba rasa. Baru disebut hamba Allah, bukan hamba mukasyafah, bukan lagi hamba lihat alam-alam aneh, enggak. Emang kalau nggak dikasih rasa terus nggak mau zikir, nah, itu zikir syirik khafi di situ. Apalagi rasa kita masih terbatas, terus coba-coba datang ke majelis orang terus bilang di sini zikirnya nggak ada rasanya, kayaknya mursyidnya nggak usul. Ngapain ngomong gitu? Ente yang terhijab orang yang ente salahkan. Ya, kurang ngopi. Kayak gitu-gitu penting ya, penting. Jadi saya kemana-mana sampaikan ke teman-teman,
dimanapun tempat tinggal ada majelis, ikuti, dan nggak usah merasa diri kita paling tinggi di situ, ya. Dan saya sampaikan di mana-mana, talqin kepada mursyid yang ada di tempat itu, benar nggak? Karena tempat kita udah nggak muat. Benar kan? Itu satu yang pasti. Yang kedua, alhamdulillah saya dididik guru-guru saya, jangan nafsu nalkin orang. Tidak boleh nafsu bermurid. Ternyata ada nafsu di dalam nafsu. Ya, nafsu nalkin ini lebih banyak. Tanya sama Buya Aldo. Ya. Kan baru kita izinkan secara mutlak setelah rasa-rasa itu bisa dikendalikan dengan izin Allah. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, setiap Jumat kalau beliau sudah bilang datang talqin aja ya. Jadi mudahin itu namanya ya. Semoga nanti yang di surau-surau yang kita bangun itu nanti talqinnya rutin ya. Tapi antum nggak dapat lagi talqin yang dulu berisyarat itu ya. Talqinnya sudah jadi wirid. Kalau dulu talqin itu warid, langsung talqin keluar, warid turun. Makanya sebelum-sebelumnya, periodenya, ada fase-fasenya. Ya. Harus isyarat dulu. Ya. Karena itu menghancurin nafsiyah sebenarnya. Nafsiyah saya juga, ya. Ego saya juga. Karena merasa berhak mentalqin itu loh berat. Yang mau dipikul nama Allah, terus kita merasa sok bisa mentalqin, kita ini gawat ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala selalu menjaga kita, alhamdulillah ya. Ini sudah dekat-dekat mau pemilu ya, kita doakan negeri ini Allah jaga. Amin. Allah kirim malaikat-malaikat rahmatnya. Amin. Meskipun ada yang mau bikin rusuh, ada yang bikin chaos apalah ya, kita doakan semoga kalbu mereka Allah ubah menjadi ingin sayang kepada negeri ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita bacakan untuk negeri ini, untuk semua orang yang tinggal negeri ini, untuk orang yang tadi niat jahat semoga diubah jadi niat baik. Al-Fatihah. Ya benar. Masih 2 paragraf lagi ya? Yo, 2 alat. Ya udah beberapa paragraf lagi deh untuk Buya Aldo ini. Wa taqarrub ila Allah bi ghairi asma'illahi 'ainul wusul ila Allah fala yura al-'azizu 'azizan illa dhalilan wa la yura al-ghaniyyu ghaniyan illa faqiran fa asma'u hijabuhu wa min wara'iha asma'uka. Goyang di bawah Buya. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, berarti kalau bukan nama Allah, nama kita. Kalau Allah Ghani, Maha Kaya, Maha Cukup, nama kitanya apa? Maha berkekurangan. Jika Allah Qawi, Maha Kuat, maka nama kitanya apa? Dhaif. Jika Allah Qadir, Maha berkuasa, kita maha ajiz, maha lemah. Itu maksudnya. Jadi thariqah itu ada thariqah yang bolak-balik. Yang pertama thariqah sufi, yang kedua thariqahnya Khidiriyah. Thariqah Nabi Allah Khidir ini dia dibalik. Ya, dibalik. Lebih cepat orang usul kepada Allah nyebut nama Allah atau dia menghinakan dirinya kepada Allah, lebih cepat mana? Tunggu dulu, ntar dulu. Menjawab aja nih. Ntar gak ada musik Allah lagi ya. Mendekatkan diri, saya nggak mau jawab dulu ya, biarin aja dulu, biar antum pusing-pusing sendiri. Mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, ainul wusuli ilallah, itulah sebenarnya juga
jalan tembus wusul kepada Allah. Engkau baca ya qawi, tapi engkau tidak membawakan nama dirimu yang lemah, maka tidak wusul. Justru begini, aneh zikir ya qawi, orang yang nyakitin aneh pasti mati. Nah, hijab sudah tuh. Baca Ratibul Atos bukannya malah tambah dekat sama Allah, malah jadi atos, sombong dia. Di hati dikit-dikit aja tuh. Antum rajin-rajin sholat tapi merasa sok suci. Ada orang yang dijebloskan kepada maksiat tapi dia merasa hina. Kalau mereka zikir, mana yang cepat nyampe ke Allah? Yang merasa hina. Itu yang ditulis di kitab hitam. Jangan kamu putus asa dengan maksiat yang terjadi pada dirimu. Siapa tahu itu maksiat terakhirmu. Jangan sombong dulu, udah zikir malam ini, udah ngaji malam ini, siapa itu ngaji terakhirmu. Besok kamu maksiat terus. Nauzubillah min. Nah, kita berdoa husnul khotimah. Fala yural azizu azizan illa dalilan. Maka tidaklah berzikir dengan nama Allah Aziz itu sampai usul kepada Allah kecuali engkau membawakan dirimu zalil yang hina. Wala yural ghaniyu ghaniyan illa faqira. Engkau tidak akan usul ke nama Allah yang maha kaya, maha berkecukupan kecuali engkau membawa kefakiran, kekurangan. Kalau ditulisin di mana? Fala yura al-alimu illa jahilan. Engkau tidak akan mengenal Allah itu maha alim dengan ilmumu kecuali engkau merasa dirimu jahil. Engkau pulangkan ilmu itu kepada yang punya ilmu. Engkau tidak akan merasa dirimu soleh, bercahaya dengan kesolehanmu kecuali engkau pulangkan cahaya kesolehan itu kepada Allah yang maha bercahaya. Terus mau belagu apa kita? Kalau kayak gitu, mau belagu apa kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau antum masuk ke majelis orang manapun, pasti menikmati majelis itu, walaupun itu majelis fikih. Jangan lagi ada murid ribat ngomong gini, kajian orang ini kajian terhijab, kajian fikih. Emang ada ilmu bukan dari Allah? Ilmu fikih dari siapa? Ilmu Quran dari siapa? Ilmu akidah dari siapa? Semua ilmu dari Allah. Jadi antum hadir majelis mana aja, itu ilmu. Orang yang bilang kajiannya kajian terhijab, justru dia yang terhijab karena dia menyaksikan ada ilmu dari Allah selain Allah. Berarti dia syirik khafi. Ada ilmu dari selain Allah, syirik khafi kan? Dikit-dikit gitu ya. Fa asma'uhu hijabuhu. Tahukah engkau sebenarnya zat Allah itu dihijab mulai dari af'al, habis itu asma, habis itu sifat. Maka orang kalau zikir dengan nama Allah, Allahu, itu juga hijab. Wa min waraiha asma'uka. Di belakang hijab nama Allah itu ada hijab namamu. Namamu apa? Kamu yang gelap itu. Maka kita beda sedikit sama yin yang. Kalau yin yang kan di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Itu mungkin untuk nabi terdahulu, mungkin Nabi Lausya apalah namanya ya. Kalau kita enggak, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, begitu. Ya, kalau dibuat begitu. Ini gimana kalau dibuatnya ya? Kalau biasanya yang gimana? Begini ya? Begini kan? Ini, nah, benar juga itu. Dalam orang maksiat itu ada hatinya yang benar. Dalam orang yang taat itu pasti ada hati yang bernoda. Kalau kita enggak, kita yang begini.
hitam, agak hitam ya orang biru. Kalau begini. Putih, hitam. Di dalam putih itu ada lingkaran hitam. Di dalam lingkaran hitam ada putih. Begitulah berlapis-lapis. Kira-kira begitu dia. Selamat sesat ya. Tak terhingga itu. Tak terhingga. Emang Allah terhingga? Allah kan tak terhingga. Coba perhatiin. Itu nama engkau dekat sekali dengan nama Allah. Fa'asmauka hijabu, nama Allah itu hijabnya. Di belakang hijabnya ada nama engkau, dekat nggak? Wa nahnu aqrabu ilaihi. Nah, belum dirimu, namamu. Namamu. Allah namanya dekat kepada namamu. Itu. Mulai dari nama dulu. Maka nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya. Di belakangnya ada apa? Ada zulumat, ada kegelapan jiwa manusia yang lawannya aziz, zalil, lemah. Allah yang karim, di belakangnya ada jiwa manusia yang pelit. Karim itu kan pemurah, suka ngasih. Inti kan pelit orangnya, ya kan? Sebaik-baiknya paling ngasih yang nggak merasa dikurang duitnya. Mana mau kebanyakan kita membagi sesuatu yang kita suka. Al-Karim itu yang dia bagi, itu yang dia suka, itu baru Al-Karim namanya, baru Abdul Karim. Kalau kita masih membagi yang kita nggak suka, ini duitnya jelek dikasih gitu. Ya, makanannya, wah ini yang enak buat aneh, itu belum karim itu. Belum karim. Orang karim itu dia berikan kehormatan dirinya untuk orang itu, kira-kira gitu, itu karim. Ya, gimana? Belum karim kan kita? Kita belum karim. Fa asmauka fi haqqika a'la liqadrika. Kama asma'u fi haqqihi a'la liqadrihi. Fa kama la yasilu ilaika illa bi asma'ihi kadzalika la tasilu ilaihi illa bi asma'ika. Al-wusul al-matlub indal ulama bila. Ini nama disebut ismul walaya atau ismul ibadah, nama kehambaan, nama kewalian itu. Jadi setiap wali itu kepada Allah, dia mesti datang dengan nama-nama Allah, bersertaan dengan nama dia. Jadi kalau kita tulis tadi, mana nulisnya tadi? Allah Al-Aziz. Nah, kita datang pakai apa? Zalil. Apa arti zalil tadi? Begitulah kira-kira datangnya. Kepada Allah pakai nama Abdul. Kepada Allah yang Maha Alim dengan Abdul Alim atau Jahil. Abdul Alim itu jahil. Hamba Allah yang alim namanya apa? Ya. Jadi jahil nama kita. Dengan itu kita datang kepada Al-Alim. Maka orang yang tidak mengosongkan cawannya tidak akan diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum ke majelis mana? Misalnya lagi kemana, kampung mana, kota mana, ada orang majelis thariqat buat majelis, udah nikmati. Mengamalkan sunnah Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati itu kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka petiklah. Jangan kemudian jualan yang kita punya. Justru cicipi yang di situ, karena pemberian Allah di situ mungkin lain dengan yang tempat lain. Beda dengan yang engkau terima selama ini. Ya. Maka alhamdulillah kita nggak mau ngambil lapak orangnya biar
kita, dan saya ingat teman-teman, saya nggak nalkin di negeri orang kecuali izin mursyid syekh di situ, permintaan kiai di situ baru saya talkin. Itu adab yang saya terima dari guru saya dulu sampai sekarang, dan nggak ada taklid online, sorry, bid'ah itu talkin ke online. Terus kalau ada yang menikmati talqin yang online itu, ayat itu dapat berkah, tapi belum ditalqin. Karena syarat talqin ya, itu mubasyarah hadir, mesti hadir. Enak amat, imam-imam terdahulu 5 tahun baru ketemu mursyidnya, berbulan-bulan jalan baru ketemu syekhnya. Ente pakai YouTube dong, aku udah talqin. Berguru boleh, kayak berguru ke fulan lewat online boleh. Talqin belum. Kok saya bisa nangis ya? Ya dangdut juga bisa nangis kok. Lagu pop mungkin istighfarnya agak merdu kali. Ya. Sebagaimana fakama la yasilu ilaika illa bi asma'ika. Sebagaimana dia tidak memberikan kesadaran usul kepada engkau kecuali bi asma'ihi, dengan namanya. Kadzalika la tasil ilaihi. Demikian juga engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya. Ya, saya ulangi terjemahan ya. Fakama la yasilu ilaika illa bi asma'i. Sebagaimana dia tidaklah mengenalkan dirinya kepadamu kecuali dengan namanya, maka demikian juga la tasilu ilaihi, engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya kecuali dengan nama-namamu tadi. Maka kajian nama rohani itu sudah ditulis oleh Imam Ibnu Arabi. Ini nama rohani ini. Itu yang kita sebut nama ruh. Ini kita sebut nama ruh. Nama ruh itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang pakai abad, ya, disebut ismul walayah atau ism ubudiyah, nama kehambaan. Ya. Jadi apakah kita orang-orang awal yang menyebut ism ruh? Tidak. Asma itu jamak atau mufrad? Jamak, tunggal atau plural? Ism, ismani, asma. Asma berarti lebih dari 2, berarti jamak. Nama-namamu. Nama kita ini banyak. Anggap paling gampang, ini paling gampang. Nama Allah yang antum kenal berapa? Minimal seseorang punya nama ke sana 99. Gitu toh? Ya bisa 100 ya. Kan macam-macam, ada orang bilang ke 100-nya apa gitu, repot amat. Ke 100-nya apa? Kamu, nama kehambaanmu apa? Maka itulah nama Allah yang 100. Ya. Kan banyak yang ngomong, ini rahasia, padahal dia nggak tahu. Muter-muter 2 jam ngomongin nama Allah yang ke-100 itu apa. Sulit amat sih. Nama ke-100 itu nama Allah yang mana kehambaanmu nyambung dengannya. Maka ada yang nama ke-100 itu, yang nama A bisa B, bisa banyak, bisa lebih dari 1. Itu cuma istilah aja ya. Begitu repot amat ya. Yuridullah bikumul yusra. Allah itu pengen memudahkan, kok ente ingin menyulitkan orang? Bukan zatul buhti, bukan, itu istilah. Zatul buhti itu kadang bilang nama Allah itu zatul buhti. Zatul buhut itu istilah bahasa Arab. Zat murni, itu bukan nama, itu istilah dari ulama ya. Barangkali itulah ya teman-teman. Maka semakin banyak kita datang kepada Allah dengan nama kita, asma'una, itulah makom kita, makom kedekatannya dengan Allah. Jadi jangan berhenti di nama Allah,
di balik itu ada nama kita. Ya. Temuin nama itu baru disebut usul. Nama kita ini, kira-kira nama apa? Dan bisa jadi ada perubahan tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua dan memberi kesadaran kepada rohani kita masing-masing dengan nama apa kita datang kepadanya. Nasallallahu alaihi lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma arifna bi asma'ika wa arifna ya Allah asma'ana ilaik bihaqqi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.